menyaksikan Economic Update bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak Syarifah. Terima kasih sudah diizinkan untuk main ke kantornya Pak ya, sangat asik kantornya Pak, kita bisa melihat suasana Jakarta di sini dan mungkin bisa memberikan inspirasi juga ya Pak untuk Ibu Kota Negara baru ya. Betul. Oke, sebelumnya apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah baik ya, dan kita tetap semangat untuk tetap mencapai target-target di IKN Nusantara. Oke, nah sebelum kita membahas target-targetnya ya, mungkin para pemirsa CNBC Indonesia juga penasaran seperti apa sih Pak progresnya, karena kalau kita lihat kan memang sejauh ini tampak menjadi concern juga dari Presiden Joko Widodo untuk seperti apa pembangunan IKN ini juga bisa berjalan dengan mulus. Sudah disahkan undang-undangnya, kemudian juga sudah ditetapkan nama Ibu Kota Negara baru kita Nusantara, dan bahkan Presiden juga sudah mengajak kepala daerah begitu untuk berkumpul di titik lokasi Ibu Kota Nusantara kita. Nah, seperti apa Pak sejauh ini untuk progres mungkin dari perencanaan dan juga pemetaan? Baik, jadi kalau mau lihat progres sebenarnya paling enak ngelihat di lapangan ya gitu ya. Kalau kita lihat di lapangan sekarang apa sih yang ada di sana? Jadi orang kalau bilang kapan mulainya? Sebetulnya sekarang sudah mulai gitu ya. Dan mulainya itu dengan pekerjaan-pekerjaan persiapan namanya. Kan kalau kita mau membangun sesuatu ada namanya prakonstruksi gitu ya, persiapan, dan itu diantaranya misalnya kita mempersiapkan akses logistik dong. Ya, kan akses logistiknya penting karena nanti material banyak akan dibawa ke IKN di tempat di mana kita akan membangun. Sekarang ini ya, pembangunan sudah dimulai untuk akses logistik, jalannya seperti apa gitu ya. Kemudian perbaikan-perbaikan sedikit di beberapa tempat gitu ya untuk memuluskan tadi logistiknya. Kemudian juga yang kita lihat di lapangan adalah land clearing ataupun pekerjaan-pekerjaan pematangan tanah istilahnya. Jadi kalau situasinya kan di sana kan berbukit-bukit itu ya, kita harus melihat bagaimana bukit itu nanti akan dibuat sedemikian rupa sehingga kita membangun dengan alam. Jadi nggak main terabas saja, tapi juga bagaimana kita sedikit memainkan katakanlah kalau jalan itu nggak lurus-lurus amat gitu, tapi juga menyesuaikan dengan hilly area, dengan topographical conditions dan sebagainya. Terus kemudian juga di lapangan kita juga kalau diikuti dari berbagai macam pemberitaan, air itu sangat penting untuk kehidupan kota. Nah, kita sedang menyelesaikan pembangunan dam Sepaku Semoy di sana, dan kemudian ada intake juga yang ada di sana. Dan dari dua sumber ini kita harapkan hingga tahun 2035 cukup sudah air itu untuk menyuplai kebutuhan dari para penduduk, para warga di Nusantara ini. Gitu. Jadi di lapangan sudah ada kegiatan. Oke, nah tadi disebutkan di lapangan sudah ada kegiatan, tapi dari informasi yang beredar juga kan disebutkan begitu Pak, bahwa sebetulnya groundbreaking sendiri ini baru akan dilakukan di bulan September. Ini dari beberapa yang saya baca begitu. Nah, kemudian hingga saat ini juga mungkin yang menjadi tantangan ini adalah terkait dengan anggaran dari APBN kita. Disebutkan juga kan hingga saat ini sebetulnya masih belum cair, menunggu seperti apa hasil keputusan pemenang lelang dari Kementerian PUPR, kemudian juga menunggu DIPA-nya sendiri dari Kementerian Keuangan. Sejauh ini seperti apa Pak untuk mungkin pencairan dari anggaran untuk Ibu Kota Negara baru? Yang jelas semua pekerjaan persiapan untuk lelang dan sebagainya sedang dalam tahap ya kita laksanakan, dan insya Allah on the track ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa sampai sekarang kok belum DIPA-nya keluar gitu ya. Saya kira ada perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan melihat kondisi keuangan sekarang, tahun depan dan sebagainya. Dan saya harapannya tidak mengganggu sama sekali dari schedule yang ada, karena begitu itu turun ini semua sudah bisa dilaksanakan gitu ya. Dan yang namanya tender kan sekarang sudah mulai ini, sedang di tengah-tengah malah gitu ya. Dan kemudian nanti begitu itu turun tentu akan kita bisa lakukan sesuai jadwal. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan maka jadwalnya adalah on the track. Oke, berarti saat ini masih sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal begitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan konsep Ibu Kota Negara baru, ini mungkin sudah banyak yang berandai-andai seperti apa di tengah sebuah kota, di tengah hutan belantara, dan dibikin dengan tadi ya dengan modernisasi tentunya, dan bahkan Presiden sendiri sudah menyebutkan konsepnya adalah Forest City dan juga Smart City. Mungkin bisa digambarkan seperti apa sih Pak sebetulnya keseluruhan untuk konsep Ibu Kota Negara baru kita? Jadi kalau yang disebut hutan belantara itu juga tidak sepenuhnya benar, karena yang di lapangan itu adalah hutan produksi. Jadi memang hutan yang sudah diusahakan gitu ya.
Dan bahkan kita ingin mengembalikan beberapa area dari hutan produksi ini menjadi hutan tropis. Itu sebabnya kita sebut sustainable forest city gitu ya. Jadi satu kota yang ingin mengembalikan nanti hidup harmoni antara manusia, alam, dan kultur. People, nature, and culture gitu ya. Jadi konsep sustainable forest city ini ada 5 karakteristik sebetulnya untuk Nusantara ya. Yang pertama green. Pasti dong gitu ya. Kita ingin bahwa kota ini memang benar-benar kota yang comply sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup dan perubahan iklim. Ya, itu satu. Yang kedua smart. Jadi harapan kita semua kota ini bukan hanya kota biasa, tapi semuanya cerdas dalam arti bahwa kecerdasan atau teknologi yang akan digunakan itu untuk membantu efisiensi kita untuk berkehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuannya. Jadi green, smart. Yang ketiga adalah inklusif. Inklusif ini this is a city for all gitu ya, untuk kota kita semua, bukan kotanya orang kaya saja, tapi juga kita semua, dan juga representasi dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi makanya disebut Indonesia sentris, kebinekaan dan sebagainya, karena kita ingin melihat bahwa ini juga representasi Indonesia. Yang keempat, resilient, ini paling penting. Satu kota harus tahan terhadap berbagai goncangan dan mampu untuk mengatasinya ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita hanya memikirkan ini ada krisis ekonomi, krisis finansial, krisis perubahan iklim. Nah dengan pandemi ini kan memberikan satu lesson learned, satu pelajaran buat kita bahwa kota juga harus punya kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Ya. Yang terakhir adalah sustainable. Jadi 5 karakteristik inilah yang ingin kita wujudkan, dan gampangnya kalau saya ditanya kotanya kayak apa sih nanti, ya, pokoknya kotanya kualitas hidupnya lebih baik gitu ya, kualitas udaranya enggak kayak yang tempat lain gitu ya, dan kemudian airnya bisa diminum langsung, potable water, dan semuanya bisa melakukan aktivitas dengan digital technology, dengan sesuatu yang kekinian gitu. Ini kalau kata anak muda mungkin nanti bisa jadi tujuan lokasi healing baru ya Pak ya? Silakan, bukan hanya healing baru, ada termnya vocation. Vocation, okay. Work and vacation together, gitu ya, dengan alam, gitu ya, dengan nature yang saya kira juga akan merupakan satu sensasi tersendiri lah. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tadi terkait dengan konsepnya ini juga mungkin sangat diidam-idamkan juga tentunya bagi masyarakat Indonesia untuk kita seperti apa bisa mempunyai suatu kota yang tadi ya sustainability, kemudian juga tadi bisa dinikmati tentunya oleh berbagai pihak. Tapi dari konsep ini kan perlu ditranslatekan kan Pak ke dalam mungkin secara teknis begitu ke dalam beberapa aspek. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mungkin aspek sustainability-nya terlebih dahulu, tadi disebutkan juga bahwa salah satu prinsip untuk ibu kota negara baru kita ini adalah nol deforestasi. Nah, ini seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan bagaimana bisa begitu membangun sebuah kota tapi tadi tanpa deforestasi. Kalau ada deforestasi berarti ada reforestasi ya. Berarti menghutankan kembali. Justru kita akan menuju ke sana. Karena kenapa? Karena kita ingin sebagian besar dari wilayah Nusantara ini akan kembali menjadi hutan tropis yang akan menjadi paru-paru dunia, yang bagi Indonesia juga akan menjadi tempat yang disebut carbon sink, tempat menyerap karbon. Ini penting karena kita ingin agar Nusantara ini nanti menjadi carbon neutral city di tahun 2045. Artinya yang diemisikan sama yang ditarik oleh hutan ini akan paling tidak sama gitu ya. Kita lihat bahwa keseluruhan area kan pengembangannya Nusantara ini hingga 256.000 hektar. Hampir 2/3 darinya, 65% itu akan berupa hutan tropis. Dan itu artinya yang hutan produksi sekarang bukan di deforestasi, tapi reforestation, reforestasi, menghutankan kembali agar plasma nuswah, kemudian keanekaragaman hayati atau biodiversity nanti terbentuk di situ, gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Di 2/3 akan tetap menjadi hutan, yang akan kita bangun hanya 25%. Dari 256.000 hektar. Artinya akan compact begitu ya tadi untuk ruang bagi aktivitas masyarakat. Tapi kan kalau kita berbicara suatu kota, ini dinamis ya Pak ya. Kota kan artinya apalagi ketika ekonomi di suatu kota tersebut juga bagus, tentunya juga kan akan menarik pendatang dari berbagai daerah untuk hijrah istilah atau pindah ke kota tersebut begitu. Nah ini seperti apa Pak mungkin untuk gambarannya begitu, artinya kan juga ada potensi akan ada pemekaran wilayah untuk perkotaan ibu kota negara baru. Untuk sementara kita tidak bicara pemekaran ya, kita ingin dengan wilayah dan planning yang ada ya, dengan perencanaan yang ada kita tetap stick ke situ gitu ya. Karena perencanaan ini memiliki KPI, Key Performance Indicator, yang kita harus jaga. Misalnya tadi ya, bagaimana sih kota 10 menit
dalam 10 menit seseorang harus bisa mencapai pusat-pusat layanan untuk dia hidup sehari-hari. Apakah itu nanti tempat transportasi, apakah itu nanti tempat berbelanja, apakah itu nanti tempat pendidikan dan sebagainya. Ini harus diwujudkan di situ ya. Dan kemudian tadi kota ini juga harus ramah lingkungan gitu, karena kita tidak ingin kendaraan yang berbahan bakar non green masuk gitu ya. Kita akan berupaya bahwa memang ini adalah kota yang green gitu. Dan ini akan menjadi kota kita semua dengan kualitas lingkungan, kualitas hidup yang lebih baik karena kita menerapkan hal-hal yang bersifat green tadi. Oke. Nah, tadi berbicara terkait dengan transportasi, ini juga mimpi dari Presiden Joko Widodo agar nanti di ibu kota negara yang baru ini seluruhnya kendaraan bisa 100% kendaraan listrik. Dan kemarin juga Bappenas sempat berkunjung ke Amerika Serikat begitu ya Pak ya, terkait dengan untuk melihat proyek kereta gantung yang mungkin masuk ke IKN. Nah, ini seperti apa Pak? Konsepsi pelayanan satu kota untuk transportasi biasanya kita sebut dengan Sustainable Urban Mobility ya. Ya, ada planningnya, tapi juga konsepnya namanya Sustainable Urban Mobility. Satu kota itu biasanya tidak dilayani oleh satu moda. Jadi perpaduan antara misalnya kereta api atau rail, MRT, LRT dan sebagainya, ada bus ya, dan kemudian yang tertinggi hierarkinya sebetulnya adalah berjalan kaki. Gitu ya. Itu paling tinggi hierarkinya dan kita ingin mewujudkan 10 menit city tadi kan. Nah, kita ingin meletakkan itu semua ke dalam satu kerangka network system yang tadi sangat efisien sehingga mampu melayani warga yang akan bermobilitas. Ya. Nah, apakah itu nanti bentuknya automated driverless car, public transportasi yang dengan bis ataupun rangkaian bis yang nggak ada sopirnya? Kita sedang testing sekarang di selatan Jakarta ini. Mudah-mudahan nanti hasil-hasil dari testing itu positif dan kita bisa aplikasikan di Nusantara. Jadi ada beberapa jalur-jalur yang memang akan dilayani oleh automated driverless vehicles. Ya. Ada yang memang merupakan transit point, di mana nanti regional transport atau train, gitu ya. Jadi ada kereta api yang menghubungkan Balikpapan, Samarinda dan juga IKN Nusantara. Itu akan terbentuk di ke depan. Perpaduan antara jalan, tol, dan juga nanti saya nyebutnya apa ya, tol laut mungkin ya. Karena akan ada nanti dari Balikpapan langsung ke IKN juga lewat laut. Dengan kapal-kapal. Itu juga merupakan satu moda transportasi dan kita ingin ada kapal-kapal ini nanti digerakkan juga dengan tenaga surya misalnya. Jadi memang ramah lingkungan. Jadi tadi misalnya kereta gantung kita akan letakkan itu di dalam sistem. Gitu. Dan sistem ini akan merupakan perpaduan dari berbagai macam sistem yang akan kita taruh sesuai dengan efisiensi, efektivitas, dan juga bagaimana warga ini bisa terlayani dengan baik. Oke, baik. Nah, untuk mewujudkan tadi ya mimpi-mimpi ini pasti dibutuhkan juga dana dan investasi tentunya Pak. Tapi kita akan bahas usai jeda, tapi sebelum itu untuk segmen yang pertama ini mungkin bisa jelaskan juga terkait dengan konsepnya untuk IKN yang akan datang begitu. IKN Nusantara ini adalah disebutkan nol kemiskinan. Mungkin bisa digambarkan seperti apa sih Pak? Kita ingin agar dari awal ya kita mendesain kota ini memang free of poverty. Jadi kita tidak ingin melihat kemiskinan berada di kota ini. Itu sebabnya semua layanan kita akan tata dengan baik. Ya, apakah itu layanan yang berhubungan dengan ekonomi, tapi tidak kalah penting juga layanan yang berhubungan dengan sosial misalnya. Bagaimana fasilitas pendidikan, bagaimana fasilitas kesehatan, ya, bagaimana jaminan sosial, segala macam itu akan kita tata dengan baik. Dan itu semua tentu nanti akan mewujudkan satu kondisi yang sangat sesuai, comply dengan target SDG, Sustainable Development Goal di 2030, di mana salah satunya adalah zero poverty. Pak Bambang, terkait dengan 9 economic generators untuk IKN, seperti apa mungkin bisa digambarkan? Iya, karena memang IKN ini kan akan menjadi super hub, harapan kita menjadi super hub di tahun 2045 dalam langkah transformasi Indonesia menuju high income countries. Sekarang kan kita middle income countries nih ya, kita mau graduate dong gitu kan ke high income countries. Nah, diperlukan tentu tidak hanya pusat pemerintahan kan. Nah, ini ada 9 economic generators dari 256.000 ini, ada wilayah-wilayah tertentu yang nanti akan punya tema tertentu untuk menjadi kekuatan ekonomi motornya dari IKN Nusantara. Misalnya ada fintech center untuk financial center, ada education town untuk layanan pendidikan kelas dunia,
ada Health Town, itu juga untuk layanan kesehatan kelas dunia. Kemudian ada Research and Technology Area untuk high-tech. Kemudian ada Clean Industry juga yang akan di sana, Agro Industry, dan kemudian ada Tourism and Leisure. Tentu tourismnya nanti akan bernuansa janggal ya, gitu ya. Jadi agak berbeda dengan yang lain. Tapi ini merupakan economic generators yang kita harapkan menjadi engine, menjadi motor akan ekonomi regional, tidak hanya di lokal Nusantara, tapi juga regional. Jangan lupa bahwa nanti secara regional akan terbentuk 3 kota nih, Balikpapan, Nusantara, Samarinda, ya, untuk jadi economic regional generators. Tapi juga nanti kita akan terhubung dengan kota-kota lain di dunia, di Indonesia sebagai kekuatan nasional. Oke, nah tentu untuk memancing investasi ya Pak ya, untuk tadi ya tiap economic generators ini sendiri diperlukan sesuatu yang menarik bagi para investor. Ini sudah disiapkan belum Pak? Itu nanti akan tergambar dalam RPP insentif tadi, rencana peraturan pemerintah untuk insentif. Nah, itu tentu akan ada kekhususan untuk satu tempat dan tempat lain ya. Dan yang besar-besar ini biasanya yang misalnya dari Uni Emirat Arab ataupun dari Saudi, mereka akan lebih tertarik untuk mengelola zona ketimbang untuk mengelola satu jenis tertentu project gitu ya. Kalau zona itu kan mereka jadi semacam master developer, sehingga untuk zona itu mereka nanti yang akan mengatur sendiri bagaimana mereka akan mewujudkan zona itu menjadi kelas dunia misalnya. Katakanlah fintech tadi ya, Financial Technology Center, nah itu mereka akan mencoba untuk menarik fintech kelas dunia untuk masuk sana. Kita punya startup misalnya ya, kita padukan di sana sehingga nuansa atau ekosistem untuk fintech ini akan terbentuk di zona itu. Oke, baik. Masih menarik dan masih banyak yang bisa kita bahas tentunya Pak Bambang, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana pemirsa CNBC Indonesia, karena Economic Update akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.